lupa. Selamat malam semuanya adik-adik, papa, mama, opah, oma rohani. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama hadir memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan selama 1 jam ke depan. Tuhan, pimpin kami, ampunilah kesalahan kami, dan kami siap untuk buka hati mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Mama Sance. Terima kasih Kak Marlin. Selamat malam semuanya, adik-adik, apa kabar? Udah pada libur ya? Ya, pakai malam hari ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan dari Wahyu. Ya, kita perlu baca atau langsung aja nih, Mama Laura? Apa baca juga boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Bebas, boleh. Oke, baik. Adik-adik ada yang bawa Alkitab nggak? Aku bawa. Oh, nice. Oke, kalau gitu, Soi bacain ya. Soi bacain yang Wahyu 15 ayat 1 sampai dengan 4 aja. Silakan Soi. Saya nggak ada. Hah? Saya nggak ada. Oh, Soi nggak ada. Yang tadi Nggak bilang ada ada. siapa ya? Aku. Siapa tuh? Esa. Ini Siapa? Esa. Oke. Aku. Oke, Wahyu siap. berapa? Wahyu 15 ayat 1 sampai 4 aja. Oke. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan batungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab Engkaulah nyata kebenaran dan segala penghakimanmu. Dah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, Cesa. Bagus sekali. Baik, Kak Marlen nanti yang mau share screen tadi PDF-nya, Kak Marlen. Ya, halo ya, betul. Oke, baik. Tadi yang dibaca Cesa adalah nyanyian mereka yang menang. Judul perikopnya ya. Nah, kita semua adalah anak-anak PH Kids yang eh, sudah menang. Menang atas apa? Menang atas dosa-dosa kita. Nah, hari ini karena sebentar lagi, besok udah malam Natal, 2 hari lagi kita akan merayakan Natal. Jadi, kita mau mempersiapkan hati kita nih, ya, mempersiapkan hati menyambut kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas dosa-dosa kita. Seperti yang tadi dibaca oleh Cesa ya dari Wahyu 15. Oke, baik.
Nah, untuk menyambut Kristus yang datang, menebus dosa-dosa kita mau nyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi dulu Selamat-selamat datang. Bisa nggak lagunya? Bisa nggak lagunya Selamat-selamat datang? Silahkan, Kak Marlene, di-share. Oh, aku tahu. Baik, sama Kak Kevin. Terima kasih. Oke. Yang selamat-selamat datang dulu ya, Kak. Yes, thank you. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Terima kasih. Yang kedua lagunya adalah Joy to the World. Yang bisa nyanyi yang keras ya. Lagunya kayak Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih Kak Marlene. Silahkan ditampilkan lagi PDF-nya. Tadi kita udah nyanyi 2 lagu. Yang pertama adalah Selamat Datang untuk Yesus yang 2 hari lagi kelahirannya akan kita rayakan pada saat Natal. Maaf Nah, Kak Kevin, boleh maaf Mama Sance. Kak ya, Kevin boleh di ini apa? Tidak di share screen lagi? stop share. Ya, salah, stop share, maaf. Oke, baik, kasih. Maaf. Mama Sance, maaf, kepotong. No problem. Oke, tadi kita udah nyanyi yang pertama adalah Selamat Datang. Yang kedua, kelahiran Yesus itu membawa joy, membawa sukacita. Oke, slide berikutnya Kak Marlene. Ya, tadi kita udah nyanyi Selamat Datang, Enjoy to the World. Nah, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal. Kenapa? Karena Natalnya udah tinggal 2 hari lagi. Besok kita udah harus pergi ke gereja untuk vigili Natal. Yes, Jasa? Aku mau nanya, Yes. kenapa lilinnya harus berwarna ungu dan pink? Warna pink. Yes, oke. Nah, nanti Mama Sanci jelasin satu-satu ya. Nah,
kita sebelum menyambut Natal, sebelum nanti besok kita pergi ke gereja untuk menyambut malam Natal, kita sudah melewati 4 minggu nih, ya. Oke, Kak Marlen. Next. Ya, ada 4 minggu, ada 4 lilin. Tadi Cesa nanya, kenapa lilinnya ada yang ungu, ada yang pink? Karena Advent itu, setiap lilin itu punya makna. Ya, apa itu masa Advent? Itu adalah masa penantian, masa sebelum Yesus lahir. Nah, minggu pertama itu kita punya lilin namanya Candle of Hope. Ya, eh, lilin yang melambangkan harapan kita dalam 4 minggu itu ada 4 lilin. Lilin pertama adalah Candle of Hope. Itu adalah minggu harapan. Ya, apa yang diharapkan? Kita mengharapkan juru selamat yang datang. Untuk apa sih dia datang? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu masih ungu nih warnanya. Kemudian yang minggu kedua, silakan Kak Marlen. Minggu kedua itu adalah Candle of Peace. Nah, ingat ya, minggu kedua kita harus penuh dengan damai. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh ngambek-ngambek. Kalau disuruh mama sama papa untuk belajar atau temenin your sister or your brother untuk main, harus nurut. Kenapa? Hati kita harus penuh damai. Karena di minggu Advent kedua, candle-nya namanya Candle of Peace. Ya, harus penuh damai. Nah, kemudian yang di minggu ketiga nih, silakan Kak Marlen. Nah, minggu ketiga ini lilinnya berbeda, warnanya pink. Kenapa warnanya pink? Cesa tanya. Karena pink itu melambangkan joy, melambangkan sukacita. Makanya kalau hari Advent minggu ketiga, Romonya juga pakai jubahnya warna pink. Siapa yang hari Minggu lihat Romonya pakai jubah pink, angkat tangan. Siapa yang ke gereja? Yes, Zoe, Chelsea, Cheris, Nara. Lihat kan, Romonya pakai jubah pink kan? Nah, itu artinya kita ada di minggu ketiga masa Advent. Nah, kemudian hari ini nih, saat ini kita udah masuk di minggu keempat. Minggu keempatnya namanya apa ya? Silahkan Kak Marlen. Nah, minggu keempat ini kita kan kemarin waktu hari Minggu ke gereja, Romonya bilang, minggu ini adalah minggu yang penuh kasih. Candle of love, ya, lilinnya dinyalain. Jadi ingat nggak tadi kita punya 4 lilin apa aja? Minggu pertama, candle of hope, harapan. Yang kedua, candle of peace, ya, kedamaian. Kita harus bawa damai. Yang ketiga, candle of joy. Ya, ada sukacita, makanya lilinnya beda, warnanya pink. Nah, keempat, hari ini nih, udah minggu keempat, kita ada di Candle of Love, minggu yang penuh kasih. Ya, kita harus memancarkan kasih Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, menjawab ya, Cesa? Di minggu pertama kan Candle of Hope Hope. kan? Yes. Candle of Hope itu kadang bisa mengharapkan pengampunan nggak? Yes. Makanya kita kan di gereja, ada nggak yang dari adik-adik ini jumlahnya ada 25 lebih? Ada nggak yang dalam masa Advent ini sebelum Natal mengaku dosa di gereja? Ada yang sudah pernah belum? Kalian belum komuni pertama ya? Oh, Soy juga udah. Soy kemarin ngaku dosa. Kemarin Jumat. Yes. Oke, tapi dalam masa-masa ini ya. Excellent. Ada lagi nggak yang lain yang udah mengaku dosa? Belum, Mama Sanca, kan aku belum terima komuni pertama, jadi aku belum tahu caranya. No problem. Ya, nanti ada waktunya. Ya, jadi hope ini juga harapan untuk supaya apa? Supaya kita diampuni dosa-dosanya. Gitu ya, Cesa ya. Thank you. Oke, next Kak Marlen.
Nah, jadi ada 4 minggu ini diingat-ingat ya adik-adik. Kalau nanti ditanya lagi, kamu orang Katolik ngapain sih nyalain lilin sampai 4 biji? Nah, kalian bisa jawab, oh itu kami dalam masa penantian sebelum Natal. Ada 4 lilin itu bukan cuma lilin biasa loh, itu ada namanya. Ada candle of hope, ada candle of peace, ada candle of joy, and then yang paling terakhir adalah candle of love, ya. Nah, pada saat inilah kita menantikan kelahiran Yesus. Untuk itu kita harus siapin hati nih. Tuhan Yesus mau kita semua saling mengasihi, ada damai, ada sukacita di hati kita. Oke, next Kak Marlene. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan. Buat apa sih Yesus lahir ke dunia? Ya, Yesus udah ada di surga bersama Allah Bapa. Buat apa dia lahir ke dunia? Yes, silakan Jasa. Yesus datang ke dunia Mhm. untuk menjadi juru selamat untuk manusia-manusia yang berdosa. Yes, thank you. Yes, Chris. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk tebus dosa kita juga. Yes, excellent. Terima kasih jawabannya. Ada buat Cesa, buat Chris. Untuk apa Yesus lahir ke dunia? Karena kan dia disebut juga sebagai juru selamat. Juru selamat itu artinya yang paling bisa menyelamatkan kita. Oh, oke. Dave and Elena, what is your answer? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Oh, excellent. Terima kasih. Yes, dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena pada saat itu manusia jatuh di dalam dosa. Manusia berdosa sekali. Manusia makin lama makin jahat. Nah, Bapa di surga sebagai pencipta kita semua sedih. Aduh, aku ciptain semua baik-baik, kok jadi jahat sih? Nah, terus kan Bapak sedih. Akhirnya katanya Bapak, ya sudah deh, aku utus anakku yang terkasih untuk datang ke dunia, ya. Yes, Dev and Elana. Karena Adam dan Hawa pernah memakan buah terlarang, jadi manusia yang lahir ke dunia masuk ke dalam dosa. Yes, excellent. Gara-garanya si Om Adam sih nih ya, Om Adam dan Tante Hawa nih yang pertama-tama bikin dosa. Berikut-berikutnya semuanya jadi ngikut dosa deh, yes, Cesa? Seperti di kitab Nuh, kan Tuhan memutuskan untuk memusnahkan semua manusia maupun hewan dan apapun, tetapi Nuh tidak melakukan dosa apa, makanya Nuh selamat. Yes. Saat itu juga ada gelombang besar, ada banjir besar, Nuh dan keluarganya yang diselamatkan Tuhan. Kenapa? Karena dari semua orang, Nuh adalah orang yang paling taat. Ya, masih panas, terik, orang-orang ketawain, ngapain lu bikin kapal? Tapi Nuh percaya, ya. Nah, itu adalah ketaatan. Begitu juga kenapa Yesus lahir ke dunia untuk kita, karena pada saat itu orang sangat berdosa. Nah, sehingga Tuhan datang. Yesus datang ke dunia untuk menjadi apa? Juru selamat. Juru selamat artinya apa? Menyelamatkan Mama Sance, menyelamatkan Cesta, menyelamatkan Chris, Kakak Marlene, dan semuanya. Ya. Oke. Nah, karena Yesus lahir ke dunia, dia menjadi juru selamat untuk kita semua. Dia membawa kita semua ke dalam apa? Membawa kita semua, anak-anak PHKids, mama papa pendamping, menuju ke keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu ada di mana? Berkumpul lagi nih bersama-sama Allah Bapa di surga. Nah, itu tujuannya ya. Oke, next Kak Marlene. Tadi kita kan bicara mengenai, seperti tadi bacaan hari ini, mengenai kemenangan. Nah, untuk itu kita semua anak-anak Yesus diminta nih untuk mempersiapkan hati untuk menyambut dia.
besok kita udah pergi ke gereja untuk merayakan malam Natal ya. Jadi di dalam 4 minggu yang sudah kita lewati, kita harus terus rajin berdoa dan mengakui kelemahan-kelemahan kita ya. Jadi kalau yang tadi Zoe udah sempat ngaku dosa, puji Tuhan. Kalau yang lain, kalau aku gimana Mama Sance? Nah, kalian bisa mengakui dosa-dosa dan kesalahan kepada mama papa kita. Ya, bisa say sorry. Naomi bisa say sorry. Mama, sorry ya, kemarin aku lupa belajar. Atau Mama, sorry ya, kemarin aku agak marah sama Mama. Mama jangan sedih ya. Nah, jadi misalnya seperti itu. Mengakui kelemahan-kelemahan kita kepada mama papa kita. Ya, next Kak Marlene. Nah, jadi sebagai pemenang, kita juga menang melawan kejahatan-kejahatan dalam diri kita. Apa aja sih? Rasa marah. Ada nggak yang masih suka marah? Michael sama Matthew masih suka marah nggak? Enggak ya, excellent. Kemudian melawan apa lagi? Rasa malas. Ada yang masih suka malas nggak? Kenzie suka malas nggak? Chris? Udah nggak males-males ya? Tetap rajin ya. Nah, ada yang suka main game terus atau yang suka tiba-tiba merasa sedih. Nah, kita sudah menang melawan kejahatan-kejahatan dalam diri kita. Kenapa? Kita sudah dipenuhi tadi, ada kita penuh dengan harapan, kita penuh dengan kedamaian, kita dipenuhi dengan sukacita, dan kita dipenuhi dengan kasih-Nya Allah. Oke, next Kak Marlene. Nah, untuk itu, yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Mungkin, nah dari sini kita bisa, ini, nggak usah disetel lagunya kali ya, Kak? Oh, atau mau setel lagu boleh? Oke, silahkan Kak Kevin. Mungkin ada yang udah tahu ya lagunya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Nah, yuk kita dengerin sama-sama lagunya ya. Segala maut dan dosa. Dengan penuh sukacita, mari kita bernyanyi bersama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Terima kasih Kak Kevin. Silakan dilanjutkan, Kak Marle. Baik. Nah, kita tadi kan nyanyi ku menang. Sebenarnya kita menang atas apa sih? Menang atas ke kejahatan-kejahatan, atas peperangan terhadap diri kita sendiri. Kita menang atas apa? Menang atas apa ini yang kita baca? Menang atas rasa marah, rasa malas, ya, rasa sedih. Oke, next Kak Marlin. Berikutnya Kak Marlin. Oke, nah kita harus menyambut Natal dengan penuh sukacita, ya. Karena apa? Karena kelahiran Yesus membawa tadi harapan, damai, sukacita, dan kasih bagi dunia. Nah, sehingga kita semua nih, anak-anak PHKIS juga diminta nih eh, seperti yang Yesus sudah ajarkan. Supaya apa? Supaya semuanya juga menjadi pembawa damai, sukacita, dan kasih bagi semua orang. Oke, next Kak Marlin. Oke, baik. Jadi hal-hal itu ya adik-adik yang kita harus lakukan nih. Jadi tinggal sehari lagi kita akan merayakan Natal. Jadi mari kita siapkan hati dengan baik untuk menyambut kelahiran Yesus yang akan kita rayakan pada saat Natal nanti tanggal 25. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Terima kasih Mama Papa pendamping. Terima kasih Kak Marlin. Sama-sama Mama Sance. Oh ya, Mama Sance boleh dibacakan 3 pertanyaan, 2 pertanyaan di bor. Kasih. Oh, oke. Mau ditampilin juga boleh, Kak Marlin. Aku udah share. Oh ya, oke baik. Nah, ya. Ini nanti kita akan masuk ke bor masing-masing ya. Nah, ini ada 2 nih pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, kalian menyebutkan 3 hal baik yang ingin kalian lakukan di Natal ini. Ya, boleh apa aja? Silahkan dipikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Apa ya yang mau aku lakukan? Ya, nah kalian boleh lakukan 3 hal baik. Contohnya apa? Kalian misalnya, oh pengen kasih orang lain sesuatu yang kita punya. Boleh makanan, boleh juga kalau kalian lihat aduh, tasnya aku kok kayaknya banyak banget ya. Aku mau kasih 1 ah. Mungkin ada orang atau teman-teman lain yang mungkin saat ini membutuhkan tasnya udah rusak. Aku mau bagi 1 ah. Nah, artinya kalian sudah melakukan hal baik di hari Natal ini. Yes, Cesa? Aku mau nanya, Boleh. di Natal kan warnanya merah dan hijau. Makna-makna warna itu apa? Oke, merah dan hijau itu kan selalu apa namanya? Jadi trademarknya. Oh, orang kalau Natal suka warnanya merah sama hijau. Sebenarnya itu hanya sebuah lambang, hanya untuk memperlihatkan. Ya, nah merah itu juga bisa artinya sukacita. Kalau hijau bisa artinya ketenangan, keteduhan. Natal itu kita hatinya harus teduh, ya, harus tenang, nggak boleh sambil marah-marah. Ya, nah jadi warna-warna ini hanya sebagai lambang. Nah, makna lainnya apa? Makna lainnya adalah bajunya Santa Claus kan selalu merah, ya. Nah, kemudian pohon Natal, our Christmas tree kan kebanyakan warnanya hijau, sehingga warna ini dijadikan warna untuk
Natal. Jadi selalu hiasan-hiasan di rumah kita kebanyakan dari warna green and red ya, untuk memperlihatkan ada sukacita di dalam warna-warna itu. Ya, thank you Cesa. Nah, jadi teman-teman nanti adik-adik di dalam board sambil dipikir ya, aduh aku mau melakukan hal apa ya? Ya, oh ya, nice. Nah, itu namanya apa namanya corona Natalnya, hiasan Natal di rumah Cesa kan itu kebanyakan ya green and red. Nice, thank you. Nah, itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalian boleh sebutkan nih ke Mama Rohani yang ada di board masing-masing. Kira-kira Natal ini kalian pengen dapat apa sih ya dari Santa Claus? Nah, nanti kalian boleh sebutkan tuh. Nanti setelah itu, kalau udah di ngobrolin sama kakak Rohani atau mama papa Rohani, nanti malam kalian boleh ajak mama sama papa untuk berdoa bersama. Berdoa buat apa? Kalian boleh ajak mama sama papa, yuk temenin aku berdoa yuk, supaya Tuhan Yesus menyampaikan kepada Santa Claus kerinduanku, ya. Nah, jadi apa aja yang kalian inginkan di Natal ini, kalian boleh nih bawa di dalam doa. Bareng sama-sama mama sama papa, ya. Nanti malam ajak mama sama papanya berdoa untuk supaya apa? Mama papa mendukung doa-doa kalian. Oke? Jadi ada 2 tugas yang nanti kita akan bicarakan di dalam board ya, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Atau mau langsung masuk board, Kak Marlin? Ya, masuk bor aja ya. Udah jadi. Oke, silahkan Mama Laura. Thank you. Thank you. Kita ke dalam bor ya. Thank you. Laura ya, Kita nonton kamu mau izin aku pacaran tadi ya sama Mama Dian. Kita nonton sedikit video singkat, Mama Devina udah carikan loh. Kita kan mau menyambut Natal. Tadi renungan dari Mama Sanca juga mempersiapkan hati untuk Natal ya, ada 4 lilin. Kita mau cuma sebentar, 1 menit video. Coba. Kamalen bisa share yang per game ya, Kamalen? Yang main per game ya, mau cocok-cocokan gambar ini ada video. Baik, Mama Laura. Gisel, maaf ya, baru chat kamu baru kakak baca. Kasih. Malam itu dingin, namun di sebuah kandang sederhana lahir sang raja. Yesus, anak Allah, tidak lahir di istana megah, tetapi di tempat yang hina. Banyak orang bertanya, mengapa raja segala raja memilih kandang sebagai tempat kelahirannya? Kandang itu mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk semua orang, bukan hanya bagi mereka yang kaya atau terpandang. Kelahirannya di tempat yang sederhana menunjukkan kerendahan hatinya. Dia ingin dekat dengan mereka yang miskin, tersisih, dan terluka. Melalui kelahiran Yesus di kandang, Allah menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada harta atau status, tetapi pada kasih dan pengorbanan. Kandang itu adalah tanda bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia, dari yang terbesar hingga yang terkecil. 2 Korintus 8 ayat 9. Sebab kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Ya, oke. Kita mau siapkan hati ya, menyambut Natal. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang lahir di kandang domba, sederhana sekali. Oke. Yuk, udah jam 8 ya, kita mau tutup dengan doa ya. Kamalen. Oke, baik. Mari semuanya, adik-adik, kita tutup mata kita lipat tangan kita, dan marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan,
kami semua di sini sudah boleh mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat malam hari ini, tolong ya Tuhan, bagi semua adik-adik yang sedang sakit mungkin, Tuhan Tuhan Yesus Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Dan juga ya Tuhan, bagi yang berlibur, baik di luar negeri maupun dalam negeri, biarlah ya Tuhan Kau lindungi dari segala yang jahat, dan Kau tuntun ya Tuhan, sertai mereka dalam perjalanan liburan. Tuhan, kami berdoa buat Michelle yang berulang tahun saat 17 Desember. Biarlah ya Tuhan, Engkau berkati, Kau sertai, Kau kuatkan ya Tuhan, iman harapan kasih di dalam Engkau. Dan juga kami berdoa pada hari ini yang berulang tahun, Valerie. Biarlah ya Tuhan, Engkau tumbuhkan imannya, Kau kuatkan. Dan juga ya Tuhan, semoga iman harapan kasihnya ya Tuhan selalu dibesarkan, ditambahkan, melekat kepadamu. Tuhan, tolonglah dengarkanlah doa-doa kami. Bagi yang mau berdoa silakan angkat tangannya. Dari Audrey, Tiffany, dan Faithlane mau berdoa. Berdoa agar semua orang yang di luar yang sakit bisa sembuh, dan untuk yang papi yang sekarang bekerja nanti pulang dengan selamat. Tiffany berdoa agar anti aku yang sekarang lagi ada masalah bisa diberikan kekuatan dari Tuhan. Fitri berdoa agar Papa yang nanti pulang bisa sehat. Amin, amin, amin. Lanjut, ada Cesa berdoa. Semoga nanti kapan-kapan Mama dan Papa dan aku bisa jalan-jalan ke rumah Oma yang ada di. Amin. Amin. Lanjut, ada Chelsea dan Sheris berdoa. Chelsea berdoa semoga saya sembuh dari batuk aja. Amin. Lanjut, ada Vanessa dan Viho berdoa. Vanessa berdoa semoga kita semua sehat selalu serta keluarganya dan bisa melakukan aktivitas dengan baik dan kita bisa tidur nyenyak malam ini. Amin. Lanjut, ada Samuel berdoa. Semua berdoa supaya bisa dapat panjang umur dan keluarga saya bisa sehat selalu dan saya bisa naik kelas. Amin. Amin. Lanjut, ada Levia berdoa. Saya berdoa supaya operasi papa aku, operasi mata bisa lancar. Amin. Lanjut, ada Kimberly Keanu Kinan berdoa.
Kianu berdoa supaya Kinan cepat sembuh. Amin. Kimberly? Oh. Baik, Viho berdoa. Ya berdoa supaya apa ya? Supaya Mio berdoa agar keluarga saya diberi kesehatan. Amin. Lanjut. Ada Michael dan Matthew berdoa. Michael dan Matthew berdoa karena lagi sakit. Michael dan Matthew mohon semoga Tuhan bisa menyembuhkan mereka. Amin. Lanjut. Ada Gwyneth berdoa. Guna berdoa Oma cepat sembuh dari batuk. Amin. Lanjut. Ada Ken berdoa. Soal papa, papi, mami, koko, Ken dan keluarga saya menjadi orang kaya, jadi sukses, jadi sehat. Amin. Amin. Lanjut. Ada Chris berdoa. Saya berdoa agar serak aku hilang. Amin. Amin. Ada lagi yang mau berdoa? Oke. Kalau nggak ada, boleh Mama Laura tutup. Kasih. Leo mau berdoa? Oh, enggak. Oke, baik. Mama Laura. Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti PH Kids malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan selama 1 jam lebih Tuhan. Terima kasih Engkau yang dengarkan permohonan anak-anak ini Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih karena kami sebentar lagi mau merayakan Natal lewat renungan firman Mama Sance pada hari ini. Biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami untuk menyambut kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Mama Sance Tuhan, berkati setiap apa yang dilakukan Mama Sance, Engkau berikan kesehatan selalu kepada Mama Sance, ya Tuhan, dan Kau lindungi, Engkau jaga selalu Mama Sance dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kegiatan kami selanjutnya, istirahat kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau lindungi, Engkau jaga kami semua, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, kasih karunia, damai sejahteranya, dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita semua di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Amin. Makasih semuanya. Oke, siap